Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Pagi ini kita sedang ada di lahan Mas Mualim. Ini tanaman sekarang 10 HST. Iya, 10 HST. 10 HST varietas tajuk GY. Nanti akan kita bahas tentang kekurangan dan kelebihan tanaman Mas Mualim. Tapi sebelum kita membahas, nanti biarkan Mas Mualim menceritakan memakai benih apa, olah lahannya, memakai SOP seperti apa, dan sudah dispray apa saja selama ini dan posisi saat ini 10 HST. Nanti kita dengarkan bareng-bareng dan nanti kita juga akan sharing dengan Mas Mualim. Tentunya tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Yang tanya tanaman Gusman Bojonegoro, insya Allah 2 hari kita akan sidak lahan ke lahan Gusman Bojonegoro yang luasan 1 hektar. Insya Allah 2 hari lagi sudah masuk 50 HST. Oke guys, kita dengarkan paparan dari Mas Mualim dan nanti kita kasih solusi dan kita bicarakan kelebihan dan kekurangan tanaman dari Mas Mualim. Monggo memperkenalkan diri mumpung lo lahani sampean dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, ini terik sekali, matahari cukup cerah. Ya, ini saya akan menceritakan pengolahan lahan saya. Ini saya sebelum saya kultivator itu saya spray pakai PK ya, fungsida PK Plus. Terus habis itu saya kultivator sambil mengolah lahannya itu saya ratakan. Terus sebelum saya tanam saya spray lagi pakai fungisida bakterisida plus. Ya, PK Plus. PK Plus. Dosisnya dikasih berapa untuk yang pertama? Untuk yang pertama itu kan belum ada tanamannya, itu saya kasih 80 mili. 80 mili, oke. Terus mau tanam sambil meratakan lahan itu, habis di kultivator saya beri 50 mili. 50 mili per tangki. Per tangki. Dan obat rumputnya memakai apa? Obat rumputnya itu saya pakai Abos dan saya mix sama Gramaxon. Abos sama Gramaxon. Abos itu pratumbuh, Gramaxon itu kontak. Iya. Dikasih berapa dosisnya biar jelas? Saya Abosnya itu per tangki saya kasih 50 mili. Kasih 50 mili. Dan dosisnya. Gramaxonnya itu saya kasih 200 mili. Gramaxonnya dikasih 200. Untuk olah lahan loh guys, bukan setelah ada tanamannya. Pas mau tanam. Ya, sebelum tanam ya, mau tanam pagi saya spray. Terus habis saya spray langsung yang mau tanam itu mulai tanam. Oke, dan saat ini menggunakan varietas apa ini? Saya terus terang pada musim ini saya pakai tajuk GY. Kebetulan ya saya pesan langsung dari Mas Gusman. Siap. Terus saat ini usia tanamannya? Usia tanam itu berarti 10 HST sekarang ini. Sudah dispray apa? Kemarin 3 hari kemarin saya spray pakai Biotogro. Berarti umur 7 hari dispray Biotogro. Dosisnya dikasih berapa? Biotogronya saya kasih 60 mili. 60 mili untuk Biotogranya per tangki 16 liter. Selain Biotogro sudah masuk apa?
Belum. Ya, belum. Sudah dipupuk. Kemarin habis meratakan saya kasih itu apa? Ini benih 1 kintal saya kasih pembenah atau sejenis apa itu? M21. Bukan, CaCO3 Oh, nganggo kalsium. Ya, maksudnya pembenah tanah 5 kilo, SP 2 kilo dan NPK 2 kilo untuk pupuk dasar. Untuk pupuk dasar dikasih 7 kilo dan sampai saat ini belum dipupuk lagi. Belum. Oke, sudah? Sudah. Itu yang saya paparkan mau Sampai saat tanam ini? sampai saat ini. Oke. Oke, terima kasih. Oke guys, ini tanaman 10 HST seperti yang diceritakan Mas Mualim tadi. Ini baru pakai pupuk dasar, belum masuk pupuk susulan. Saya ingatkan ke teman-teman kalau tanaman model sudah seperti ini 10 HST itu sudah waktunya masuk pemupukan. Untuk pemupukan pertama musim hujan kita cukup pakai NPK berimbang saja karena musim hujan. Beda dengan musim kemarau, biasanya kita tinggikan N-nya. Ini memakai pupuk berimbang saja antara NP dan K. Nanti untuk nyetingnya itu di pupuk kedua dan ketiga. Pas masuk pupuk susulan kedua kita lihat tanaman kita itu kelebihan apa. Tanaman kita kalau sudah subur berarti nanti untuk pemupukan kedua kita kurangi N-nya, kita tinggikan fosfat dan kaliumnya. Kalau untuk pemupukan susulan kedua tanaman kita kurang subur, tetap kita pakai pupuk berimbang lagi antara NP dan K. Banyak petani yang tanya, Mas Gusman mulai pupuk itu di umur berapa? Saya tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena setiap benih itu beda tumbuhnya. Ada benih yang 7 hari sudah bior, ada yang 10 hari baru bior, ada yang 20 hari baru bior. Jadi ukuran pemupukan itu kalau bawang merah kita itu sudah setinggi gelas, itu paling gampang. Jadi kalau 7 hari sudah bior ya harus kita kasih makan. Kalau 15 hari baru bior ya 15 hari baru kita kasih makan. Jangan pupuk di saat tanaman kita itu belum tumbuh guys. Jadi mending nunggu tumbuh baru kita pupuk. Dan apa perlu tanaman masih kecil baru 3 hari atau 4 hari baru mulai tumbuh kita spray? Menurut saya kalau nyepray pakai fungisida atau insektisida belum perlu. Kalau nutrisi bisa masuk. Kalau menurut saya nutrisi pun harus di atas 10 HST. Kenapa? Karena tanaman di bawah 10 HST itu masih kuat dan nutrisinya itu masih ngambil dari umbinya. Makanya tanaman itu rata-rata moler itu kalau sudah di atas 15 HST, di mana tanaman itu sudah akarnya sudah mulai mencari makan, bukan dapat nutrisi dari umbinya lagi. Nah, di saat pencarian makan itulah kita bisa melihat tanaman kita itu perubahannya seperti apa. Biasanya kalau akar sudah mencari makanan dan belum kita siapin nutrisi, ada pucuk itu getem kuning. Jadi bukan kering, tapi ada warna kuning, paling di pucuk sendiri itu ada warna kuning, berarti itu pertanda tanaman kita sudah minta makan. Jadi tanaman Mas Mualim ini sudah waktunya nanti masuk pupuk susulan pertama. Dan masukan dari saya, gunakan NPK berimbang saja dulu. Jadi untuk settingannya bisa kita setting di pemupukan susulan kedua dan pemupukan susulan ketiga. Oke, untuk kritikan, ini untuk kritikan Mas Mualim, ini bedengannya sok-sok dikasih jalur gajah ya. Jadi ini yang saya tempati ini jalur gajah dan belakang saya ini gotnya agak dalam, memang sudah dalam kurang lebih sekitar hampir 70 cm. Itu sudah memenuhi syarat. Cuman ya di kelilingnya pinggir pematang ini cuma tidak ada 30 cm. Disut Mas Ucup. Nah, ini sangat bahaya dan sangat riskan menurut saya saat tanam musim hujan. Alasannya kenapa Mas Gusman?
Alasannya jika ada serangan jamur maka akan menular ke yang sehat. Jamurnya dari mana? Jamurnya dari paling pinggir. Kenapa? Karena tidak ada gotnya dan kelembapan tinggi. Di mana kalau kelembapan sudah tinggi maka jamur akan nyerang. Karena pada dasarnya jamur itu paling suka hidup di tempat yang lembab. Dan ini harus dipersiapkan M23. Sedikit saya ceritakan di Pesulor Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, itu ada testimoni teman kita menggunakan M23. Saat ini umur 33 HST, tanamannya lolos dari jamur. Insya Allah Gusman Bojonegoro akan datang ke sana karena diundang oleh beliau. Jadi untuk Mas Mualim perlu diperhatikan. Jangan merasa ini sudah aman karena ini baru masuk di 10 HST. Yang di tengah ini bagus, nanti akan tertular dari samping yang ini kelembapannya tinggi karena tidak ada gotnya. Kalau kita ditolong cuaca tidak sebegitu ada hujan aman. Tapi kalau ada hujan sampai 3 hari berturut-turut maka ini kelembapannya tinggi dan akan mudah terserang oleh jamur. Kalau cuma terserang yang paling samping nggak apa-apa karena aman. Tapi karena jamur itu menularnya, lagi-lagi saya ucapkan lebih cepat dari hembusan nafas kita, makanya sangat bahaya. Ini perlu diperhatikan Mas. Jadi kita itu tidak menggurui tapi saling sharing, saling belajar. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Mas Mualim. Dan Mas Mualim juga harus mendengarkan pengalaman yang pernah kita alami. Jadi saling mengisi antara petani dengan Gusman Bojonegoro tim. Gusman Bojonegoro akan belajar dari para petani dan para petani akan mendapatkan pengalaman yang Gusman Bojonegoro dapat. Itu yang saya inginkan. Makanya dimanapun, di kota manapun, Gusman Bojonegoro itu akan selalu belajar dan belajar ke petani. Banyak hal yang saya dapatkan dari petani dan bisa saya buat sharing ke kota satu dan ke kota yang lainnya. Intinya untuk musim hujan, hati-hati setiap melakukan pemberian pupuk maupun fungisida. Jadi pemupukan untuk musim hujan itu paling bagus jika terbiasa mupuk 2 kali, buatlah mupuk bisa menjadi 3 kali dengan neto yang sama, dengan berat pupuk yang sama. Yang biasanya kita pupukkan 2 kali, kita pupukkan 3 kali. Yang biasanya Mas Mualim ini mupuknya 3 kali, buatlah 4 kali dengan berat pupuk yang sama. Kenapa? Kalau kita itu ngasih pupuknya sedikit-sedikit, maka pertumbuhan coro jawane lantur. Kalau langsung kita genjot biasanya tanah itu tidak kuat dan cenderung gampang terserang jamur. Ada yang mau ditambahi? Ya, cukup. Cukup? Cukup. Cukup, nanti ini Mas Mualim akan nyepre. Dan untuk pertama nyepre bisa menggunakan Sinep, bisa dari Tyson, dan bisa menggunakan antrakol kalau masih kecil. Tapi nyepre itu juga melihat kondisi tanaman. Kalau cuaca hujan terus hindari Propinep dulu. Kalau suasana terang panas kita bisa memasukkan Propinep. Untuk teman-teman yang mau ngasih masukan, yang mau ngasih solusi tentang tanaman Mas Mualim, mau ngasih tambahan, bisa langsung komen di kolom komentar. Karena pada dasarnya kita itu saling belajar. Tidak ada yang master dalam dunia pertanian, terutama di bawang merah. Sesenior apapun kalau tidak mau belajar dia akan tumbang. Sejunior apapun kalau mau terus belajar dia akan bertahan. Ingat itu. Dan untuk terakhir ini sesi terakhir untuk para YouTuber lokal. Hati-hati kalau ngasih masukan. Ini sering saya ingatkan.
lahan nih sampean sama lahan yang di luar itu beda. Jadi hati-hati, kasihan petani. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, posisi saat ini harga benih sedang up-upnya guys. Jadi harga benih lumayan nanjak. Hati-hati untuk para petani karena banyak benih yang selundupan. Hati-hati. Jadi untuk pembelian benih hati-hati, harga benih saat ini ada di kisaran 45 bahkan bisa up. Yang kemarin ada yang komen di kolom komentar katanya jangan meninggikan harga benih Mas Gusman. Wong saya habis beli 37. Hati-hati kawan. Kalau ada permasalahan di tanaman sampean, diunggah ya biar teman-teman tahu. Sampean dapat benih murah dan tanaman sampean bagus. Gitu ya. Karena problem yang di lapangan saat ini, jika ada harga benih itu mahal, maka banyak oplosan benih. Jangan condong pengen beli benih dapat murah, tapi nanti perawatannya susah. Ikuti standarnya. Kalau benih harga segitu yo cari benih yang kualitas. Beda harga 2.000 3.000 tidak ada masalah. Yang penting nanti perawatannya gampang. Biasanya kalau benih yang harganya murah dan tidak teruji, maka seperti yang terjadi di lapangan yang sering kita lihat, orang itu tinggal geleng-geleng karena mau ngobati harus diobati apa, wong tumbuhnya tidak rata, bingung. Ada mau mupuk itu juga bingung, ada yang baru tumbuh, ada yang sudah sejengkal. Jadi itu korban dari berpikirnya petani beli benih yang murah. Oke guys, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya doakan semoga tanamannya bisa seperti apa yang diharapkan. Dan untuk tanaman Mu'alim, ini momen bisa dibilang momen terakhir. Sampai Mu'alim ini gagal, maka dia sudah tidak bisa dapat izin untuk tanam bawang merah lagi dari pasangannya. Jadi ini harus dikawal oleh Mas Yusuf. Kawal sampai panen. Makanya tadi saya kritik, ini pinggir-pinggir hati-hati, nanti langsung dibuat neplok Mas ya. Ini bahaya, sangat bahaya. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, dan sang tuan rumah ini posisi saat ini jadi tuan rumah Mas Mu'alim. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang nyocoki hati ini jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.